Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang tukang bangunan di Kabupaten Yokimo tewas dibacok. Pelaku diduga anggota KKB. Dioper 4 rumah sakit, seorang ibu dan bayinya tewas di Kabupaten Jayapura. Cuaca buruk di Kabupaten Merauke sebabkan kebun tomat terendam air. Harga tomat melonjak. Berpacu di jalur melawan belasan perahu mewarnai festival budaya di Kabupaten Mimika pada hari Sabtu. Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar lomba dayung, pameran kerajinan tangan, hingga pertunjukan cerita rakyat dan tarian adat dalam festival selama 2 hari di Pelabuhan Mimika. Festival budaya ini digelar sebagai upaya untuk mengangkat dan melestarikan kembali kearifan lokal masyarakat setempat agar tidak hilang ditelan modernisasi. Lomba dayung yang menjadi salah satu rangkaian utama diikuti oleh peserta dari 18 distrik di Kabupaten Mimika membuat suasana festival semakin meriah. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pentas budaya lokal seperti lomba dayung, pameran noken, ukiran kayu, dan atraksi lainnya khusus diperuntukkan bagi 2 suku besar di Mimika sebagai penghormatan terhadap identitas budaya asli daerah tersebut. Ini semua tahun ini kita baru uji coba untuk melaksanakannya. Tahun depan kita akan kemas dalam satu festival yang terdiri dari Festival Budaya Nusantara, Festival Pentas Seni Budaya Asli tradisionalnya orang sini, dan kemudian lomba dayung, mungkin ada kegiatan yang lain, nanti kita coba kemas, kita atur dengan baik, dan kemudian kita pusatkan dan kita memperjuangkan untuk menjadi satu event tetap. Kita akan menentukan tanggal, kemudian itu menjadi, dan kita akan mencoba untuk bersama-sama Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk membuat event ini menjadi masuk dalam karisma event Nusantara. Ini target kita. Nah, ini tahun ini tahun uji coba, tapi tahun depan pemerintah akan serius untuk melaksanakan kegiatan ini secara baik. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan uji coba awal sebelum tahun berikutnya pemerintah merencanakan penyelenggaraan pentas budaya nasional yang akan menggabungkan pentas budaya lokal dalam satu rangkaian besar untuk dimasukkan ke dalam agenda kearifan Nusantara. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Peringatan Hari Otonomi Khusus Papua yang jatuh pada 21 November 2025 diwarnai aksi demonstrasi damai oleh solidaritas mahasiswa dan masyarakat di Mimika. Massa melakukan aksi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika sambil membawa berbagai spanduk yang berisi kritik mengenai pelaksanaan Otsus di Papua. Aksi ini diikuti kelompok massa yang bergerak dari 2 titik berbeda, yaitu SP2 Timika dan Bundaran Petrosia Timika, sebelum mereka berkumpul di halaman kantor DPRK Mimika untuk menyampaikan orasi. Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan 24 tahun kegagalan otonomi khusus. Mereka juga mendesak DPR dan MPR agar segera membentuk undang-undang terkait wilayah adat di 7 wilayah adat Papua. Dalam orasinya, massa meminta pemerintah pusat mengevaluasi anggaran otonomi khusus yang besar, namun tidak berdampak pada ekonomi rakyat Papua. Kami mau sampaikan, bisakah pemerintah atau Dewan Keamanan bisa buka pintu masuk, atau kami sampaikan dari sini, pemerintah bisa keluar. Setelah beberapa anggota DPRK Mimika menemui massa dan menerima aspirasi mereka, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan damai. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Timika, Papua Tengah.
Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah seorang pekerja bangunan di kawasan Jalan Gunung DKI, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Korban bernama Baharudin. Ia merupakan pekerja bangunan gereja Gidi Motulen. Wakasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri mengatakan, korban sudah bekerja sejak 2017 sebagai tukang dan sedang bekerja bangunan gereja. Walaupun pembangunan sudah selesai dan diresmikan pada 30 Oktober lalu, korban masih tinggal di kamp tukang. Korban ditemukan dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana panjang biru dengan luka bacok di bagian leher sebelah kiri. Di sekitar tempat kejadian perkara, petugas mengamankan barang bukti yang diduga milik pelaku, berupa sebuah kampak dan satu buah busur panah. Korban diketahui bernama Baharudin, seorang pekerja bangunan asal Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang mengalami luka bacok di bagian leher sebelah kiri. Penemuan jenazah pertama kali dilaporkan oleh Pendeta Leo Esona yang menerima informasi dari warga sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Korban diketahui sempat singgah di rumah Pendeta Leo Esona untuk membeli air minum sebelum kembali ke kamp tukang di area gereja. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Yaukimo segera merespon dan mengamankan TKP. Jenazah Baharudin kemudian dievakuasi ke RSUD DKI untuk identifikasi dan pemeriksaan medis. Hingga kini, penyelidikan terkait motif dan pelaku masih terus didalami. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbaran bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.